Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Matematika bersama Bu Mut. Kali ini kita masih belajar tentang bentuk aljabar. Ya kan kita pelajari yaitu operasi pada bentuk aljabar bagian pertama tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kompetensi dasarnya sebagai berikut. Tujuan dari video ini, setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar, kemudian dapat melakukan operasi pengurangan pada bentuk aljabar, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama akan kita pelajari yaitu penjumlahan bentuk aljabar. Ingat, pada penjumlahan berlaku sifat komutatif. A ditambah B akan sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat asosiatif atau pengelompokan, artinya kalau ada penjumlahan 3 bilangan, A ditambah B boleh dikerjakan terlebih dahulu baru ditambah C, atau B ditambah C dulu baru ditambah A. Hasilnya akan sama ya. Kemudian ingat kembali penjumlahan pada bilangan bulat kalau bilangannya berbeda tanda. Kalau sama tanda kalian bisa langsung menjumlahkan, tandanya mengikuti tanda yang dijumlahkan ya. Positif tambah positif hasilnya positif, negatif tambah negatif hasilnya juga negatif. Tapi untuk yang berbeda tanda, A ditambah negatif B, ini akan menjadi A dikurang B jika A lebih dari B. Ingat, jika yang positif lebih besar, maka kurangkan positif dikurang negatif atau A dikurang B, hasilnya adalah positif. Tetapi jika positif lebih kecil, maka hasilnya adalah negatif dikurang positif dengan tandanya ikut yang negatif. Jadi jika A kurang dari B, maka hasilnya sama dengan negatif B dikurang A. Oke. Untuk penjumlahan bentuk aljabar kita lihat ilustrasi berikut. Ini ada gambar 3 apel, 2 keranjang apel, dan 3 kotak apel. Kemudian kalau kita tambahkan dengan 1 apel, 1 keranjang apel, dan 1 kotak apel, maka hasilnya adalah, berapa? Iya, tetap. Kita tambahkan per jenis. Jadi 3 tambah 1 hasilnya 4 apel. 2 keranjang apel ditambah 1 keranjang apel hasilnya 3 keranjang apel. 4 kotak apel ditambah 1 kotak apel, 3 kotak apel ditambah 1 kotak apel hasilnya adalah 4 kotak apel. Tetap ya, 4 apel, 3 keranjang apel dan 4 kotak apel. Bisa ditambahkan semuanya? Ya, jumlahnya belum kita ketahui. Nah, permasalahan itu bisa kita ubah ke bentuk aljabar. 3T ditambah 2K ditambah 3, tadi 3 kotak apel, 2 keranjang apel, dan tambah 3 apel, ditambah 1 kotak apel, 1 keranjang apel, ditambah 1 apel. Jadi kalau kita nyatakan dengan bentuk aljabar, 3T ditambah 2K ditambah 3 ditambah T ditambah K ditambah 1. Kalian bisa lakukan penjumlahan ini dengan cara susun ke bawah ya, dengan mensejajarkan suku-suku yang sejenis. Jadi syarat kalian bisa melakukan penjumlahan aljabar adalah suku-sukunya sejenis. 3T ditambah 2K ditambah 3 ditambah T ditambah K ditambah 1. Kita lakukan susun ke bawah. 3T tambah T, 3 kotak apel ditambah 1 kotak apel, 3 tambah 1, 4, sehingga 4T. 2K ditambah 1K, 3K, 3 tambah 1 hasilnya 4. Sehingga sama dengan 4T ditambah 3K ditambah 4.
Sama ya dengan tadi, 4 apel ditambah 3 keranjang apel ditambah 4 kotak apel. Ini kalau penjumlahannya semuanya positif. Bagaimana kalau kalian menemui penjumlahan dengan bentuk aljabar yang ada negatifnya? Nah, misalkan 16A dikurang 12B ditambah 4 ditambah 5A ditambah 9B dikurang 1. Ingat, kurang 12 artinya ditambah dengan negatif 12. Oke, kita lakukan susun ke bawah seperti tadi. 16A dikurang 12B ditambah 4 ditambah 5A ditambah 9B dikurang 1. Samakan, sejajarkan suku-suku yang sejenis. Ya. 16A ditambah 5A. Positif sama positif, tambah ya, 21A. Kemudian negatif, ingat kalau pengurangan artinya bilangannya negatif. Negatif 12B ditambah 9B, yang kalian operasikan adalah koefisien. Negatif 12 ditambah 9. Ingat kalau beda angka besar kurang kecil. 12 dikurang 9, 3. Karena yang besar negatif maka hasilnya negatif 3, jangan lupa B. Kemudian 4 ditambah negatif 1, artinya 4 dikurang 1, 3. Sehingga sama dengan 21A dikurang 3B ditambah 3. Saya ingat syarat penjumlahan bentuk aljabar adalah sukunya sejenis. Sehingga kalian bisa lakukan susun ke bawah dengan mensejajarkan atau menyamakan suku-suku yang sejenis. Sama seperti penjumlahan bilangan bulat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Ini juga konstanta dengan konstanta, suku dengan suku sejenis. Oke, lanjut ke pengurangan bentuk aljabar. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pengurangan, terutama kalau soalnya dalam bentuk kata-kata. Misalkan, pengurangan A oleh B. Artinya A dikurang B. Kemudian kalau pengurangan A dengan B masih sama, oleh atau dengan masih sama, yaitu A dikurang B. Tapi kalau ada kalimat dengan pengurangan A dari B, nah ini tidak sama seperti yang di atas. Pengurangan A dari B artinya B-nya yang di depan. Jadi sama dengan B dikurang A, dibalik. Kemudian ingat lagi bentuk pengurangan bisa diubah ke bentuk penjumlahan dengan lawan dari pengurang. Jadi A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Dan A dikurang negatif B akan sama dengan A ditambah B. Ingat ya. Oke, untuk pengurangan perhatikan ilustrasi. Sama seperti tadi. 3 apel ditambah 2 keranjang apel ditambah 3 kotak apel. Ya, kemudian dikurang 1 apel, 1 keranjang apel, dan 1 kotak apel. Sama seperti penjumlahan yang bisa kita lakukan yang sejenis. Jadi apel dengan apel, keranjang apel dengan keranjang apel, kotak apel dengan kotak apel. 3 apel dikurang 1 apel. Hasilnya adalah 2 apel. 2 keranjang apel dikurang 1 keranjang apel adalah 1 keranjang apel. 3 kotak apel dikurang 1 kotak apel, hasilnya adalah 2 kotak apel. Ya, jadi yang sejenis. Sehingga kalau dinyatakan dengan bentuk aljabar, pengurangan 3T ditambah 2K ditambah 3 oleh T ditambah K ditambah 1 adalah, ya kita lakukan tadi kalau pengurangan A oleh B maka A dikurang B. Sehingga bentuk soal tersebut bisa kita ubah menjadi 3T ditambah 2K ditambah 3, ingat kita kurungkan, dikurang dalam kurung bentuk aljabar yang kedua, yaitu T ditambah K ditambah 1. Sama seperti pada penjumlahan, kita bisa lakukan dengan cara susun ke bawah. 3T ditambah 2K ditambah 3, kemudian dikurang T ditambah K ditambah 1. Caranya sama seperti pada penjumlahan tadi. 3T dikurang T artinya 1 ya. 3T dikurang 1T, 2T.
2K dikurang 1K, 1K, 3 dikurang 1 hasilnya 2. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 2T ditambah K ditambah 2. Oke, contoh lagi. Pengurangan 5X dikurang 3Y ditambah 7 dari 5Y dikurang 3X dikurang 4 adalah, ingat tadi kalau pengurangan A dari B, maka B dikurang A. Sehingga yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah bentuk aljabar yang kedua. Jadi 5Y dikurang 3X dikurang 4 ya, dikurang 5X dikurang 3Y ditambah 7. Yang kita tuliskan di atas adalah 5Y dikurang 3X dikurang 4. Kemudian dikurang 5X dikurang 3Y ditambah 7. Kalian perhatikan bentuk aljabar yang pengurangnya 5X dikurang 3Y. Yang di depan suku apa? 5X. Nah, sementara yang tadi yang mau kita kurangkan adalah 5Y, sehingga kita perlu mengubah bentuk aljabar itu sehingga sukunya menjadi sejenis. Ya, jadi 5X dikurang 3Y ditambah 7 kita ubah menjadi min 3Y ditambah 5X ditambah 7. Ingat kalau kita ubah 3Y-nya negatif, pengurangan itu artinya negatif. Jadi min 3Y, 5X-nya adalah positif, plus 5X baru ditambah 7. Kemudian kita kurangkan. Per suku ya kita mengurangkannya. Hati-hati dalam pengurangan yang melibatkan bilangan negatif. Yang pertama 5Y dikurang 3Y. Kita bisa tuliskan. Nah, 5Y dikurang 3Y. Lihat tulisan merah, 5Y dikurang min 3Y atau negatif 3Y. Ingat, A dikurang min B itu sama dengan A ditambah B. Kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan menjadi 5 ditambah 3Y. Ya, lawan dari negatif 3Y adalah 3Y. 5 ditambah 3Y, 5 ditambah 3 adalah 8Y. Kemudian suku yang kedua, negatif 3X dikurang 5X. Ini sama dengan negatif 3X ditambah negatif 5X. Negatif 3 ditambah negatif 5 hasilnya adalah negatif 8X. Kemudian yang konstanta negatif 4 dikurang 7. Sama seperti yang X tadi, bisa kalian ubah ke bentuk penjumlahan menjadi negatif 4 ditambah lawan dari 7 adalah negatif 7. Negatif 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 11. Sehingga bentuk aljabar tadi sama dengan 8Y dikurang 8X dikurang 11. Karena negatif artinya adalah pengurangan. Nah, kalian bisa mengubah bentuk aljabar ini. Kalau dalam urutan abjad, X duluan ya. Sehingga kalian bisa ubah juga 8X-nya di depan. Ingat 8X itu negatif, 8Y positif. Sehingga sama dengan negatif 8X ditambah 8Y dikurang 11. Bentuk aljabar itu sama ya, hanya beda urutannya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Dan selamat belajar. Jangan lupa yang belum like, tekan tombol like, kemudian tekan tombol subscribe sehingga tulisannya menjadi abu-abu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.